Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita membahas tentang ilmu hitam. Menarik sekali karena akidah kita harus diluruskan, diperbaiki, dijaga. Jangan sampai goyah. Mohon maaf kepada orang tua dimanapun berada. Pilihlah sekolah buat anak untuk bagaimana anak itu bagus akidahnya. Bagus agamanya, bagus ilmunya, tambah kebaikannya. Utamanya ilmu akidah, ilmu akhlak. Amin. Kali ini kita membahas tentang akidah, tentang ilmu hitam yang membahayakan. Ibu-ibu dari mana, Bu? Dari? Ibu yang hijau dari? Pondok Aren. Jadi sudah ketahuan sama keluarga, udah tiba di sini. Yang itu enggak usah ya. Karena itu adalah qadam yang selalu mengikut. Kodam. Jamaah. Apakah ilmu hitam itu bisa diwariskan? Saya mau luruskan dulu. Bukan ilmunya yang turun, tapi ada jin yang ikutin. Dan yang membahayakan karena kebiasaan orang tua yang menurunkan kebiasaan kemusyrikan, kesirikan kepada anaknya. Dia pergi musyrik, melakukan kemusyrikan, kesirikan, bikin ini, terus dianukan, akan tumbal, mengorbankan binatang tanpa mengucapkan baca basmalah. Dan anaknya melihat kebiasaan orang tuanya, sehingga anaknya pun mengikuti kebiasaan buruk syirik daripada orang tuanya. Oh, orang tua saya begini, orang tua saya begini. Ini hati-hati, sehingga mohon maaf, nauzubillah summa nauzubillah, jin yang ikut sama orang tuanya yang menyesatkan itu setelah meninggal orang tuanya atau neneknya, maka dia turun ke pewarisnya. Apalagi sesuatu yang dipelihara. Jamaah, ada jin yang dipelihara. Silakan minta 3 permintaan. Itu mah Aladin. Oh ya itu contoh aja ya. Ini siapa ini ya? Itu lagunya Aladin. Oh lagu. Emangnya usah salulung aja bisa nyanyi. Iya. Saya lagi mikir. Dikit-dikit nyanyi dia. Apalagi jin ya. Ada bahkan jin yang mengaku-ngaku nenek moyang. Apalagi nenek goyang. Mereka tidak akan mungkin. Ustadz, sebentar. Nenek goyang yang mana ya? Oh, iya, ada nenek gayung. Iya benar. Apa sih kalau salah ucap doang, ya Allah. Jamaah. Tidak akan mungkin nenek itu datang. Sayalah nenekmu dulu. Bisa jadi jin yang ikut sama neneknya dulu itu yang menirukan. Kamu tidak pernah datangi. Kau tidak pernah simpan sesuatu di dalam rumah yang di sudut-sudut itu. Di sudut mana? Di sudut. Itu cucian kotor. Tolong hati-hati. Bisa jadi jin yang mengantarkan kemusyrikan, merusak syahadat kita, membujuk merusak kita dengan cara jalur yang itu. Jangankan itu, sampai akhir ayat kita jin berusaha, setan yang kita sebut setan ya. Setan ya, karena ada juga jin yang bagus. Setan yang berusaha untuk merusak kita. Saya mau masuk akal nggak nenek datang? Enggak. Nenek lagi di alam barsa, lagi sibuk ngurus diri sendiri tuh. Iya betul. Ngapain juga dia datang. Gak ada waktu tuh. Aku nenekmu. Mana mungkin nenekku ada urusan seperti itu. Nenekku tuh lagi sibuk tuh di sana. Dapat pahala. Dapat kebaikan dari amal ibadahnya. Ngapain mau datang ke sini lagi? Jamaah. Bahkan banyak jin yang kok bisa suaranya sama? Iya iyalah. Bisa jadi karena dia berusaha untuk mencuri-curi berita. Dan kalaupun ada kebenarannya, 99 adalah kebohongan. Cuma satu kebenarannya, tapi kebohongannya 99. Makanya mohon maaf, mohon izin kepada semuanya. Yuk kita sebagai orang tua, didiklah anak kita jangan sampai menurunkan kebiasaan buruk yang ada pada diri kita. Nah, bicara masalah makanya jin kalau koring pergi ini tahu persis kita iya, kayak gimana. tahu. Soalnya. Siapa yang dibilang? Mana?
Ini Pak Yudi. Oh Pak Yudi. Suaminya Saya cuma Ustazah nanya Lulu. doang. Enak Siapa yang aja. di belakang? Saya udah kaget aja Ustaz. Ya Allah jazakallah khair Ustaz. Makasih banyak atas penjelasannya. Mudah-mudahan bermanfaat buat semua. Alhamdulillah. Jamaah. Yeay. Ini masih bicara masalah tentang warisan ilmu hitam nih. Atau ilmu kebal. Atau apapun ya. Katanya nih orang yang punya ilmu hitam ini nih agak susah nih untuk sakaratul maut. Pas lagi mau meninggal, nggak meninggal-meninggal, gitu terus. Coba kita minta penjelasannya deh dari guru kita lagi nih. Ustazah Lulu, mohon izin waktunya silakan. Tepuk tangan dong Bu Ustazah Lulu. Ya terima kasih Kak Fadli. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Pemirsa yang dirahmati Allah, insya Allah mudah-mudahan senantiasa kita menjaga keluarga kita dari tauhid. Dan insya Allah mudah-mudahan kita semua mudah menuju jannahnya Allah. Amin, ya Allah ya Rabbal alamin. Nah Ibu, kita semuanya sudah dicap sebagai calon mayit. Ya, kita semuanya akan meninggal dunia. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna as-sa'a wa la yastaqdimun. Hanya ketika ajal datang kita tidak bisa memajukan dan tidak bisa memundurkan. Sudah takdir dari Allah. Insyaallah mudah-mudahan kita semua wafat dalam keadaan husnul khatimah. Pertanyaannya bagaimana ketika penyihir ya atau dia memiliki sihir dalam keadaan sakaratul mautnya. Na'udzubillah min dzalik. Ini terjadi pada masa Rasulullah, bagaimana Rasulullah pun juga kena sihir oleh Lubaid yang dikatakan kemudian ini seorang Yahudi, Lubaid al-Asam al-Yahudi. Nabi kena sihir, kemudian Masya Allah ini sebabnya Al-Quran Al-Mu'awwizatain turun. Yakni Quran surah Al-Falaq dan Quran surah An-Nas. Subhanallah. Ini betapa besarnya pengaruh dalam sihir. Nah kemudian bagaimana wafatnya? Nah ini dikisahkan subhanallah oleh Khalid al-Khurshi, dikatakan bahwa ada seorang yang sedang berjalan ya dengan kendaraannya dari Riyadh menuju Makkah. Kemudian kecelakaan dan dalam keadaan sakaratul maut. Ini kisah nyata diceritakan oleh Khalid al-Khurshi. Kemudian bagaimana ada seorang yang datang dan mengatakan qul la ilaha illallah, katakan la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Siapa yang mengatakan la ilaha illallah maka mudah masuk dalam syurganya Allah. Tapi tidak. Yang dikatakan al-uyun, mata, al-aswad, as-sauda, mata yang hitam. Terus dikatakan la ilaha illallah yang keluar dari mulutnya saat sakaratul maut. Al-uyunul sauda, al-uyunus sauda, mata yang hitam, mata yang hitam. Na'udzubillah min dzalik. Ini mengambil hikmah bahwa manusia akan wafat dalam keadaan yang biasa dia lakukan. Ya, walaupun maaf sekali ketika sering berbuat kemaksiatan, sihir, syirik kepada Allah, maka wafatnya pun akan mudah untuk menyebut kata-kata yang sering disebutkan saat syakaratul maut. Na'udzubillah min dzalik. Kita tahu bagaimana malaikat maut mencabut nyawanya dengan amat sangat keras. Wan nazi'ati gharqa. Ketika malaikat maut datang kemudian mencabutnya dengan keras. Beda ketika datangnya malaikat yang memang mencabut nyawa kepada orang yang beriman dengan cara yang lembut. Kemudian mengatakan assalamualaikum dengan cara yang lembut. Tapi beda ketika pelaku maksiat atau sihir atau syirik. Na'udzubillah min dzalik. Karenanya bismillah, insyaallah mudah-mudahan kita senantiasa menjaga diri kita dari perbuatan syirik. Ketika ada mitos-mitos yang datang, bismillah kita semua serahkan kepada Allah, Al-Quran dan juga As-Sunnah. Na'udzubillah min dzalik, dalam keadaan sakaratul maut, orang-orang yang pelaku sihir atau berbuat sihir atau syirik, ini sulit sekali untuk meninggalnya. Bagaimana kisah tadi yang disebutkan untuk dilafalkan la ilaha illallah, sulit, yang keluar adalah bayangan untuk senantiasa syirik kepada Allah. Kemudian kata-kata yang sering keluar, ay'ulunul afda, na'udzubillah min dzalik. Insyaallah mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan sering kita membaca Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Kemudian sering kita berzikir, ala bidzikrillah tatma'innul qulub, bukankah dengan mengingat Allah hati kita merasa tenang, merasa tentram. Kemudian bismillah, bergaul dengan orang-orang yang soleh akan terjaga diri kita dari hal-hal yang tidak baik, terjaga diri kita dari hal-hal yang memang tidak kita inginkan untuk menjadi pelaku maksiat. Na'udzubillah min dzalik. Insyaallah mudah-mudahan senantiasa Allah berikan kita kemudahan.
wafat kita dalam keadaan husnul khatimah, maka fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan Amin. agar wafat kita sesuai Amin. dengan keadaan ketika kita hidup. Amin, Amin. ya Allah ya Rabbal alamin. Masya Allah. Tapi saya mau nanya satu nih, Ya. karateka kan nih Ustazah nih, bener ya? Iya. Itu kan ada yang suka mecah-mecahin balok, itu kan atau mungkin Iya. kayu atau apa. Nah. Itu pakai ilmu gak sih? Pakai ilmu isian atau gimana Itu gitu? silat kali ya. Hah? Ilmu bela diri itu. Oh. Tangan dulu. Tapi nggak ada, Tapi nggak ada nggak aneh-aneh kan isiannya. yang memang Nggak dilatih kan? Nggak pakai Ada. baca-baca, nggak pakai apa-apa kan mantra-mantra enggak? Kalau yang nggak latihan-latihan ya nggak pecah-pecah. Oh, karena keterampilan, karena kebiasaan. Keterampilan. Ya, biasa. konsentrasi, fokus, sama power. Wah, ahli taekwondo. Taekwondo. Tapi jadi- kalau di karate ada yang namanya komite sama Komite. kata. Komite itu untuk fighting, kata itu untuk kita ada gerakan yang namanya untuk keindahan. Hati-hati Nah, nih. itu juga silat. Hati-hati. Kenapa? Kenapa itu? Ustaz Salul itu sabuk hitam. Oh, iya, makanya suruh duduk aja deh. Jangan sebelum kita Saya diapa-apain. juga sabuk hitam sih. Apa tuh? Kalau sarung saya dibuka. Oh iya, iya. Itu mah gesper. Itu gesper, Iya, Ustaz. iya. Cori-cori cupke-cupke, semoga tuh? semakin hari semakin oke. Makin Masya Gesper Allah. di Jazakallah khair, mana, makasih banyak. Mudah-mudahan bermanfaat buat semua. Alhamdulillah. Lillah. Jamaah. Yeay. Tia mau nanya lagi nih. Iya. Apalagi Tia? Aku tuh penasaran kan misalkan ada pasangan yang menikah tapi salah satunya tuh ada jampe-jampenya gitu, dipelet gitulah. Nah, Jomblo nekat di namanya iya, nih. nah kalau misalnya pada akhirnya mereka menikah, nah itu gimana tuh hukumnya? Ah, itu jadinya? gimana tuh hukumnya tuh? Ustadz Kafi. Iya, Ustadz wah, Kafi sampai bingung dia. ini masalah Belum nikah pernikahan soalnya. tentang pelet ya luar biasa. Diam-diam kukunya dipotong, kemudian dibakar, dijampi-jampi, ditaruh di kopi. Ya Yang giliran, ngajarin siapa itu? giliran diminum, Bukan, ini dia lagi nyontohin. iya gitu kan, giliran minum Lagi tau udah nyontohin. kelepek-kelepek, iya aku sayang sama kamu, I love you baby. Iya. Gitu kan. Nah sekarang Mulai bagaimana sekarang syaratnya? saya jaga kuku saya. Sekarang gimana syaratnya ya? Pertama, bagaimana pernikahannya? Sah atau tidak? Batal atau tidak? Yang pertama, menurut ulama bahwa ketika syarat dan rukunnya terpenuhi semuanya, sah pernikahannya. Akan tetapi kembali kepada dirinya sendiri. Ya, perbuatan yang dilakukan orang tersebut adalah syirik. Tadi dikatakan oleh Aba Ustadz Maulana, lam tuqbal sholatahu arba'ina lailah. Tidak diterima sholatnya 40 hari 40 malam, bayangkan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu bagaimana caranya? Yang pertama, taubat, jujur, mengaku. Yang kedua, ya kemudian hapuslah dan hilangkan, hancurkanlah yang namanya pelet tadi. Yang susuk, keluarkan susuknya. Ya bahkan di Afrika ada pelet itu luar biasa sampai dia memasukkan tulang ke daging. Ya itu ilmu hitam yang begitu tinggi gitu. Itu keluarkan semuanya. Yang pakai gigi emas keluarkan. Ih. Ya kalau emasnya ada ininya ya. Ya jadi semuanya keluarkan, hancurkan. Kemudian yang ketiga, Jangan ngomong gigi Jangan dong. Oh, gitu. Gak boleh. gitu yaudah. Yang punya cincin, yang punya cincin. Iya, iya, iya. Yang ada cincin. Iya, iya, iya. Iya, dan yang lainnya semua keluarkan. Kemudian banyak-banyak berzikir, minta perlindungan kepada Allah. Kalau perlu jangan sampai bilang kepada istrinya. Nah, nanti takut ya, mohon maaf kepada pasangannya, takut nanti ada timbul percekcokan. Masalahnya pernikahannya sah tetap. Betul, gitu loh. sah. Cuma caranya yang salah Betul, dia. caranya Karena yang salah. Taubat. bertaubat. Bertaubat. Hilangkan langsung ilmu segera. itu, kemudian menjaga rumah tangga. Nah. Karena bisa jadi ini akan jadi jauh lebih bagus. Nah ini mungkin buat yang udah kejadian ya, sekarang bertaubat nih. Ini Masya Allah luar biasa, bagus banget pertanyaan dari Tia nih. Mudah-mudahan bisa jadi pelajaran buat orang-orang yang mungkin tadinya mendekati calon istrinya dengan cara yang tidak benar ya. Makasih banyak Tia, mudah-mudahan bermanfaat buat semua. Alhamdulillah. Jamaah. Ini kita ngomongin udah jelas nih, ilmu putih, ilmu hitam adalah warisan yang sesat. Ya, atau bukan warisan yang terbaik. Jadi ada nggak sih sebenarnya ilmu yang memang bisa diwarisi dan membawa kita pada kebaikan? Yuk kita kembali minta penjelasannya dari guru kita, Ustazah Lulung Mumtazah. Mohon izin Bunda, silakan waktunya. Terima kasih. Mohon izin guru-guruku semuanya. Jemaah. Oh jemaah. Alhamdulillah. Melek. Udah pada mikirin cucian kotor aja heran. Makanya sebelum kesini nyuci dulu. Dari tadi bisik-bisik belum nyuci, gue belum nyuci. Maklum lah ya, nyonya-nyonya ya kan gitu. Pemirsa, Islam itu indah yang dirahmati Allah. Kalau kita ngomongin ilmu hitam, ilmu putih itu nggak ada. Itu cuma namanya aja. Prakteknya tetap aja syirik. Tapi ada nggak sih ilmu yang bisa diwariskan kepada anak-anak kita? Ya, apalagi kalau kita punya orang tua misalnya memiliki iman, bisa nggak sih diwariskan? Iman nggak bisa diwariskan, tapi ilmu bisa diwariskan. Ilmu yang diwariskan adalah ilmu yaitu Quran dan hadis. Taroktu fikum amroini
Fa in tamasaktum bihima lantadillu abada kitaballahi wa sunnati. Telah aku tinggalkan, aku wariskan kepada kalian dua hal. Warisan dari Nabi kita adalah dua hal. Jika kalian berpegang kepada kedua hal ini, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Lantadillu, lan berarti apa? Tidak akan pernah, never and never, you know? Jadi nggak akan pernah kalau kita berpegang teguh kepada Quran dan hadis. Cuman kadang-kadang kita suka nanya, katanya Quran hadis oke, tapi kenapa itu yang namanya dukun, yang namanya itu yang namanya santet, kenapa mereka kuat, kok aku nggak kuat? Berarti kita kurang beriman dengan Quran dan hadis. Pemirsa, mau tahu nggak? Ada dalam satu kisah Al-Quran, yaitu dalam surat An-Naml ayat 39 dan 40. Ingat nggak waktu Nabi Sulaiman ngomong sama jin Ifrit? Wahai para pengikutku, siapa yang bisa mengangkat ratunya itu, singgasana Ratu Balkis. Maka dalam ayat 39 jin Ifrit berkata, aku yang akan memindahkannya sebelum kamu bangun dari duduk wahai Sulaiman. Jin ngomong, sebelum kamu bangun dari duduk nanti aku pindahin. Sebelum bangun dari... Maka kemudian seorang laki-laki bernama Asif bin Bakiyah berkata dalam kitab tafsir Ibnu Katsir. Akulah wahai Sulaiman akan memindahkan singgasana Ratu Balkis sebelum matamu berkedip. Karena saya mau nanya sama ibu-ibu, sebelum bangun dari duduk sampai mata berkedip cepetan mana? Cepetan mana? Coba mana mata kedipnya? Nah, berarti apa? Dalam ayat ini ternyata Asy bin Bakiyah yang bisa memindahkan singgasana Ratu Balkis. Kenapa? Karena dia memiliki pemahaman dari ayat-ayat dan kitabnya pada masa itu. Masa sekarang Al-Quran. Jadi gak cuma baca doang, tapi kita paham isinya. Maka itu yang diwariskan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Jadi kita juga jangan ngomong begini, wah dia mah santetnya kuat, dia tambah kuat. Kita akan bilang apa? Enggak, santet itu lemah. Tadi guru kita berkata, Ustadz Abu Kafi, bahwasanya sihir itu sogirin, sihir itu kecil, sihir itu hina. Yang kuat adalah kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang bikin kuat kadang omongan kita. Gimana enggak hebat? Lu sih sama orang itu. Kadang disebut tuh tempatnya tuh Nazrul Jalik. Lu santetnya dari mana? Dari kampung itu. Oh pantesan aja. Disebut tuh kampung itu, kampung ini. Jadi yang bikin kuat kita. Sebenarnya apa? Itu tidak kuat. Karena apa tadi? Surat An-Naml ayat 39-40 nyatakan apa? Bahkan Raja Jin yang bernama Ifrit pun mengatakan ketika dia bilang sebelum kamu bangun duduk kalah oleh seorang manusia biasa yang ternyata memiliki pemahaman dari Al-Quran. Jadi kalau kita ngaji jangan ngaji doang. Kita pahamin, kita jalanin. Minimal yang namanya kita di rumah ajarin anak-anak. Jangan sampai ngomongnya jelek-jelek. Sekarang kadang-kadang tuh ngomongnya yang toksit-toksit gitu deh. Orang ngomong kalau jatuh astagfirullahaladzim kan gitu. Ngomongnya aja anjrit kayak gitu. Nauzubillah imin. Anjay kan gitu. Gak boleh itu. Kita harus apa? Jatuh astagfirullahaladzim. Nauzubillah imin. Jadi kita ajarin dari kalimat-kalimat thayyibah. Ini kadang-kadang suka kalimat thayyibah. Ada tuh kemarin ngomong kalimat thayyibah. Religius banget sih lo. Lah kan kita emang harus seperti itu. Masa jatuh ngomong yang jelek-jelek? Gak boleh ya anak-anakku sayang, semua tercinta. Semuanya kita mulai dari diri kita sendiri. Ibda binafsik. Gimana kita mau kuat kalau Quran aja kita gak bisa yang namanya mengamalkan. Jangan sampai nih bunda sayang, bunda. Jangan sampai Quran dibaca kalau ada maaf, kalau ada meninggal doang. Pada saat ada akikah doang, baru baca Quran. Gak ada acara, gak baca Quran, apa itu? Astagfirullah. Marah saya jadinya. Iya benar. Jadi kita ngaji setiap saat di hati kita Allah. Ilmu yang bermanfaat itu di dalam Al-Quran dan hadis. Quran dan hadis. Bukannya ilmu hitam, ilmu putih. Bukan, Nggak ada urusannya. Gak ada, apalagi ilmu pelet. Nauzubillah. Jazakillah khair, makasih banyak Bunda atas penjelasannya. Mudah-mudahan bermanfaat buat semua. Alhamdulillah. Jamaah. Yeay. Setelah ini kita akan lanjutkan lagi ya. Membaca pertanyaan-pertanyaan yang masuk di media sosial kita ya. Nanti akan dijawab oleh para guru-guru kita. Dan juga nanti kita akan mendengarkan kembali tausiah dari guru kita tentang bagaimana caranya bertaubat bagi orang-orang yang telah diwarisi ilmu-ilmu hitam atau ilmu yang tidak sesuai dengan syariat. Apakah taubatnya dapat diterima? Nanti akan dibawakan oleh guru kita Ustazah Lulung. Yang di rumah jangan kemana-mana, siapkan catatannya, tetap di Islam itu indah. Jamaah! Oh jamaah! Alhamdulillah.